Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nak, masuk. Ini duduk. Iya. Oke dulu. Oh ini Gayatri ya? Iya Bu, saya Gayatri. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Gayatri itu dari kelas berapa sih kalau boleh tahu? Ibu lupa deh. Saya dari kelas 11 IPS 3 Bu. Kelas IPS 3. Oh Gayatri sekarang tinggal di mana? Kalau saya sekarang tinggal di Cikampek Bu. Cikampeknya mana? Ibu punya saudara loh di Oh Cikampek iya. tuh. Iya. Di mana ya Bu? Kalau saya di Rawamangun. Oh enggak sih, Ibu daerah Cikin, dekat kan ya? Oh iya, dekat Cikampek Iya. Indah ya. Oh iya, tadi Gayatri habis pelajaran apa? Tadi saya belajar geografi Bu. Oh iya. Oh sekarang gurunya sama siapa sih? Sekarang Pak Ian. Oh sama Pak Ian? Iya ini. Oh iya, kayaknya Gayatri ada keperluan ya sama Ibu. Iya betul Bu. Gimana tuh, ada apa? Jadi akhir-akhir ini itu saya sering sedih sama pusing Bu. Jadi saya butuh konseling dari Ibu. Oke deh, Ibu sebelumnya mau nanya ke Gayatri. Sebenarnya Gayatri pernah mengikuti konseling itu sendiri? Belum sih Bu, Oh ini berarti pertama kali ya? Iya. Oke deh, lebih baik Ibu jelasin dulu kan ya, untuk konseling itu apa sih? Pasti Gayatri masih bingung kan? Yang pasti yang Gayatri tahu, konseling itu kayak ngobrol gak sih? Iya betul Bu, cuma ngobrol aja gitu ya Bu. Ya, kita diskusi bareng, kita sharing bareng gitu. Oke, gak jauh salah, gak jauh beda ya dari pengetahuan dari Gayatri sendiri. Jadi benar, konseling itu tuh proses bantuan tapi lebih profesional yang diberikan oleh Ibu pada Gayatri. Nah, di sini ini kita Ibu sebagai konselor dan Gayatri ini sebagai konseli. Tujuannya apa? Tujuannya kita akan memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Gayatri. Nah, tapi peran tokoh utamanya di sini Gayatri loh, untuk bisa memecahkan masalah Gayatri sendiri. Di sini Ibu sebagai pendamping Gayatri. Paham nggak itu sampai sini? Paham. Oh ya, di sini tuh ada hal yang perlu diperhatikan dan perlu diingat oleh Gayatri. Apa aja sih? Satu, di sini kita dilandaskan oleh kerahasiaan. Pastinya Gayatri nggak perlu takut, nggak perlu cemas, dan nggak perlu takut lah pokoknya untuk cerita tuh tersebar atau enggaknya. Di sini Ibu jamin. Sekarang Gayatri percaya nggak kalau ceritanya nggak akan tersebar luaskan? Percaya Bu. Ya oke, mungkin awal masih ada keraguan ya pastinya ya, nggak mungkin langsung plok gitu percaya, tapi insya Allah di sini Ibu sebagai guru BK yang akan amanah akan ceritanya Gayatri ya. Yang kedua, itu ada keterbukaan. Kan kita kan di sini bakal banyak sharing, bakal banyak cerita, pasti yang dibutuhkan yang namanya keterbukaan untuk cerita. Apa Gayatri siap ke sini? Untuk bercerita? Siap Bu, siap. Oke, dari awal kan Gayatri udah sukarela ya untuk datang ke sini, dan Ibu pasti senang banget, apalagi Gayatri tadi udah memahami adanya masalah di pikiran Gayatri, di pikirannya, atau ada hal yang dipermasalahkan di pikiran Gayatri ya, kayak gitu. Oke. Oh ya, untuk proses konseling kali ini kita dibatasi oleh waktu Gayatri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tuh Ibu tuh ada keperluan di sini, ada rapat sekolah. Jadi mungkin kita bisa habisin waktu kita 30 menit 45 menit gitulah guys. Gimana? Iya Bu, nggak apa-apa, yang penting saya udah konsultasi Ceritain. ke Ibu. Oke. Jadi semisal nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, nanti kita bisa agendakan kembali ya guys gitu. Oke. Gak apa-apa di sini Ibu bilangnya Gayat gimana Mbak? Lebih biar ini ya Bu, Iya. biar saya juga terbuka ke Ibu, mungkin nggak apa-apa, panggil Gaya aja lah. Oke Gayatri. Berarti Gayatri udah paham ya untuk. Iya, saya udah paham Bu. Oke, sebelumnya ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Ini sih Bu, belum ada sih ya. Oke ya, kalau belum ada, boleh sekarang Gayatri ceritain ke Ibu apa sih yang ada di ganjalan hati saat ini yang saya pikirkan. Iya Bu, jadi sekarang itu saya ngerasa bingung sama sedih sih Bu. Ibu ngerti sih sama perasaan Gaya, bingung, sedih, kayak sulit gak sih untuk dibicarakan, diutarakan gitu. Namun apakah perasaan bingung itu bisa diperjelas lagi Gaya? Baik Bu. Nanti kita bisa bicarakan bersama-sama gitu. Gimana? Boleh Bu, mungkin saya jelasin dulu aja kali ya Bu. Boleh. Sekarang Gayatri ceritain secara detail boleh ke Ibu. Iya, jadi gini Bu, kan ada beberapa mata pelajaran yang harus kita presentasi. Saya itu kalau untuk presentasi masih sedikit grogi Bu.
mempersiapkan semuanya yang bakalan saya presentasi, tapi pas sampai depan saya langsung blank gitu Bu. Oke. Ya terus juga untuk sama temen juga saya sosialisasinya kurang gitu. Coba boleh sekarang Gayatri ceritain ke Ibu mungkin bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi? Bisa dibilang semester 1 Bu, kelas 1 semester Oh, 1. kelas 1 ya? Iya, jadi di situ tuh saya ke bagian presentasi pertama. Saya masih ingat banget Bu mata pelajarannya. Jadi mata pelajarannya itu IPS. Nah, di situ setelah saya baca itu belum sempat saya selesai baca isi presentasi bagian saya itu sama gurunya udah langsung diminta diberhenti. Nah, dari situ saya bingung Bu, apa ini ada yang salah dari materi saya, apa salahnya dari saya sendiri gitu. Oke, Ibu memahami ya perasaan Gayatri saat ini. Nah, tapi kamu juga kayak keganggu nggak sih waktu itu? Terus sampai sekarang gimana Gayatri? Masih Iya. keganggu nggak kayak masih kepikiran, kayak takut kan sampai sekarang ya? Iya betul Bu, jadi mungkin bisa dibilang itu membuat saya trauma kali ya Bu ya. Jadi itu kadang-kadang kalau misalkan saya presentasi itu saya susah banget mengendalikan diri saya. Jadi lemas atau enggak kayak Kalau nggak ya deg-degan, deg-degan terus jadi takut sendiri kan ya? iya betul Bu, jadi takut sendiri. Oke, tadi kan juga sebelumnya Gayatri bilang ada permasalahan juga dalam sosialisasi ya. Kalau boleh tahu itu kenapa, Guys? Jadi gini Bu, saya itu emang sulit untuk bersosialisasi, apalagi kan ini SMA itu maksudnya lingkungan baru ya bagi saya. Terus juga mungkin bisa dibilang saya itu temennya hanya 2 orang aja Bu di SMA ini. Jadi kalau misalkan 2 orang teman saya ini nggak sekolah Nggak masuk atau gitu ya. itu saya ngerasa kesepian karena saya nggak ada teman lagi gitu selain mereka. Kalau boleh tahu sama siapa di kelas tuh? Teman saya namanya Nini sama Andra Bu. Oke Gayatri, Ibu bisa memahami apa yang Gayatri rasakan. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, gimana kita tetapkan terlebih dahulu ya guys permasalahan tadi kan banyak banget dari permasalahan sosial, kurang percaya diri atau kurang pede. Berarti permasalahan yang kita akan bahas apa nih? Ini sih Bu, saya pengen mau berbaur sama teman dan maksudnya bisa bersosialisasi dan mungkin ya untuk kalau presentasi nggak bikin jadi saya percaya gugup diri lagi. gitu ya. Jadi Betul. untuk permasalahan ini yang kita akan bahas itu Gayatri itu pengen bisa tampil percaya diri, bisa mempunyai banyak teman, ya kan ya Gaya. Terus apa nih Ibu pengen nanya? Apa yang Gayatri harapkan dari kejadian saat ini? Yang saya harapkan itu ini sih Bu, saya bisa berbaur sama teman, mungkin lebih kecil dulu ya Bu. Iya. Gak apa-apa kan kita kecil-kecil dulu. Gitu, Bu. Oke. Itu sih Bu, itu sih paling penting menurut saya. Kalau misalkan emang nanti saya udah bisa berbaur sama teman, mungkin Pasti itu bisa mempermudah saya untuk percaya diri gitu. Gitu. Oke, pada skala berapa nih? 1 sampai 10, Gayatri itu percaya kalau permasalahan itu bisa diselesaikan gitu. Pada skala berapa? Kalau menurut saya skala 2 gitu. Kenapa guys? Kok bisa skala 2? Masih kurang percaya? Gini Bu, saya minta harapan kan ya Bu ya, untuk bisa berubah jadi lebih baik lagi, nggak ragu lagi untuk mencoba hal baru. Mungkin ya contohnya saya bisa presentasi dengan percaya diri di depan kelas gitu Bu. Oke, Ibu rasa Gayatri ini masih belum bisa ya, kayak belum percaya sama diri Gayatri kalau Gayatri tuh bisa loh sampai sekarang. Nah, di sini tuh Ibu punya 2 kantong ajaib nih. Anggap aja ini kantong ya Gaya, karena di sini kita bener-bener gak ada apa-apa ya di sini. Nah, di sini itu ada 2 kantong ajaib. Enggak, 1 aja deh, jangan banyak-banyak ya Gaya. Sana di sini punya 1 kantong ajaib. Di sini bisa mengabulkan segala permintaan Gayatri. Apa sih permintaan atau harapan? Nah, apa yang Gayatri minta dari kantong ajaib satu-satunya ini? Mungkin lebih saya minta mungkin ini sih Bu, bisa berubah menjadi lebih baik. Oke. Kalau tadi kan Gayatri bilang pengen berubah untuk menjadi lebih baik lagi.
apa yang akan Gayatri lakukan untuk saat ini? Yang pertama ya Bu ya, mungkin saya harus menyesuaikan diri dengan cara mungkin saya harus belajar yang rajin dulu Bu. Mungkin prepare ya, enggak sih Iya, Gaya? bisa Penting banget ya. mempersiapkan itu Bu untuk sebelum presentasi gitu sih Bu. Terus juga mungkin kalau yang kedua mungkin ini ya Bu, bersosialisasi itu mungkin saya Coba ya. iya mencoba, mungkin itu salah saya, diri saya sendiri belum terbuka sama teman-teman, jadi mungkin saya bakalan ini sih Bu kayak kalau misalkan istirahat saya bakalan berbaur sama teman-teman gitu sih Bu. Oke, bagus banget loh keinginannya Gayatri. Ibu sangat senang banget dengarnya terkait harapan Gayatri. Terus nih ya, Ibu mau nanya, Gayatri mau ngelakuin itu nggak? Saya sebenarnya masih agak ragu ya Bu. Apa sih yang membuat kamu ragu sih, Nak? Jadi saya takut aja gitu Bu kalau misalkan saya ke depan dengan mungkin nada bicara saya yang agak terbata-bata, nanti saya Tertawakan iya, gitu. ditertawakan sama teman-teman gitu Bu, dan juga mereka malah justru mengucilkan saya. Jadi kan kalau kayak gitu saya sulit ya Bu untuk Jadi takut bersosialisasi. lagi. Iya gitu Bu. Oke, Ibu mau cerita tuh ya, terus juga takut gitu. Ibu mau nanya nih, usaha Gayatri gimana? Apakah sudah berusaha dengan baik? Kalau bisa dibilang belum sih Bu, saya belum ngerti gimana. Oke, nah jika belum, kenapa coba Gayatri itu udah berpikiran negatif, overthinking bahkan kayaknya nih ya kalau udah di depan tuh. Ya, saya juga nggak paham ya Bu ya, tapi saya akan mencoba yang lebih baik lagi. Ibu seneng banget loh dengar apa yang akan dilakukan oleh Gayatri nih. Nah, apabila nih ya benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti nih Gayatri tuh bisa melakukan itu semua loh guys. Percaya nggak sih? Itu bisa loh benar-benar dilewatin gitu. Oke, sebelum pembicaraan kita tutup, bagaimana nih perasaan Gayatri abis setidaknya udah cerita nih sedikit sama ibu? Ya, jujur saya lumayan lega sih Bu setelah melakukan konseling ini. Jadi kecemasan dan ketakutan yang saya mulai itu agak menurun, dan juga saya juga jadi tahu nih Bu apa aja sih langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menghadapi diri saya sendiri gitu sih Bu. Oke, nah tadi kan diperkirakan udah setelah melakukan konseling selama 35 menit nih ya guys. Jadi kesimpulannya itu pertama, Gayatri pengen mencoba. Jadi sebelum kamu presentasi itu kamu udah prepare terlebih dahulu, kayak udah belajar, udah menyiapkan apa yang poin-poin pentingnya. Terus kemudian juga katanya kamu pengen bersosialisasi ya, mencoba, tapi dari yang kecil-kecil di kelas-kelas dulu gitu, biar kamu temannya banyak gak sih guys, bener gak ya? Iya betul Bu. Jadi kalau misalnya teman kamu sakit, kalau misalnya teman kamu gak masuk, pasti kamu punya teman lain ya nggak guys gitu. Nah habis itu apalagi udah kan ya tadi ya. Iya Bu. Oke deh, sekarang ibu nanya sekali lagi, apakah Gayatri yakin bisa melakukan itu semua kali ini? Tadi kan sempat ragu tuh, gimana? Ya saya Insya Allah ya. yakin Bu, ya Insya Allah yakin. Oke, ibu juga sangat yakin kalau Gayatri itu bisa lebih baik dari kemarin, bahkan kayak pasti lebih baik banget deh. Dan nanti tuh Gayatri bisa bercerita di depan kelas, bahkan nanti presentasi bisa kemana-mana gitu. Oke, Iya. sebelumnya ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Terima kasih Bu. Mungkin cukup sih Bu dari saya. Oke, karena ngelihat waktu juga ya kan, ini juga bentar lagi pada mau rapat. Gimana kita tutup dulu, kalau misalnya kita tutup dulu, dan ibu ucapin terima kasih banget loh Gayatri itu udah ada sel sukarela datang ke kantor ibu loh guys, keren banget. Biasanya tuh ada anak tuh biasanya harus dipanggil-panggil dulu loh guys, karena mereka tuh belum ngerti permasalahan apa sih yang sedang dirasakannya gitu. Jadi ibu bener-bener terima kasih sih ke Gayatri gitu. Oke, karena udah mau mulai juga rapatnya,
dan Gayatri nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup aja ya guys. Iya. Ibu mohon maaf banget kalau misalnya ini kayaknya sempat kayak diburu-buru banget gak sih guys? Iya bu. Sedikit. Gitu nanti mungkin kalau misalnya Gayatri pengen cerita lagi, bisa lo datang lagi kayak tadi tuh tiba-tiba datang. Ibu selalu standby kok di dalam ruang BK, kalau enggak ibu masuk kelas gitu. Baik bu. Oke, ibu tutup ya udah. Sekarang Iya sekarang ya udah bu, sekarang saya mau ke kelas dulu ya bu. oke. Nah, Oke, Gayatri makasih iya, ya sama-sama, sebelumnya. ibu. Iya terima kasih juga bu. Oke, Ya, Gayatri. assalamualaikum bu. Oke, hati-hati ya guys. Iya bu. Bye.